mind somehow. Gotta regain control. City lights are shining in the night. Saat ini timnas memang sedang jago-jagonya, akan tetapi tetaplah ingat pepatah, semakin tinggi pohon, maka semakin kencang pula angin berhembus. Media-media internasional pun seperti The Guardian, serta media dunia lain mulai ikut meramal jalannya pertandingan, namun banyak yang berbeda pendapat. Kebanyakan jelas mengunggulkan Australia sebagai salah satu kekuatan besar di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Namun yang wajib diwaspadai oleh Patrick Kluivert sekarang ini, media Australia sendiri entah kenapa justru mendadak merendah terus. Sementara itu, fasilitas yang didapat oleh timnas Indonesia selama di Australia tak luput dari sorotan. Mulai dari bis yang dibandingkan dengan bis-bis di sejumlah negara lain hingga kondisi lapangan yang baru diperbaiki jelang berlangsungnya laga. Lantas bagaimana kondisi fasilitas yang jadi sorotan serta media dunia yang mulai meliput pertandingan timnas? Untuk bedah lebih dalam, let's go kita ulas sampai tuntas. Time to back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. 20 Maret akan menjadi laga yang sangat krusial buat timnas Indonesia. Sebab laga ini bakal menjadi laga pembuka yang akan memperlicin perjalanan timnas Indonesia di era Patrick Kluivert, yang mana tentu saja misi utamanya adalah Piala Dunia. Coach Patrick sendiri sudah memastikan semua pemain ready setelah sampai di Australia semua. Latihan perdana di lapangan tertutup juga akhirnya digelar oleh tim kepelatihan yang juga diiringi oleh para asisten seperti Alex Pastor, Daniel Lanzat, serta Gerald Van den Berg. Bagi kita, tentu 3 poin adalah hal yang mutlak buat diperjuangkan. Kalau masih ingin menjaga asa, buat paling enggak mengamankan posisi 2 atau minim-minimnya 4 lah. Karena ke depan, bisa dipastikan jika persaingan makin sulit, maka lebih baik finish di posisi teratas sebisa mungkin. Intinya, segala hal yang dibutuhkan untuk laga melawan Australia, semuanya sudah dipersiapkan dengan matang. Apalagi menurut laporan, suhu di Sydney dinilai sangat bersahabat bagi semua pemain, mengingat secara garis besar iklim di negeri kanguru masih satu garis dengan di Indonesia. Sehingga pastinya secara fisik mereka akan lebih oke setelah perjalanan panjang, serta sedikit mempersingkat waktu recovery yang didapat pemain Garuda. Juga dirasa sangat lebih meyakinkan berkat dukungan PSSI yang memberikan tiket pesawat khusus. Yap, sekarang ini Australia memandang pertandingan versus Indonesia bukan lagi sesuatu yang bisa diremehkan. Di pertemuan ketiga dalam 3 tahun terakhir, skuad Garuda benar-benar selalu menambah amunisi yang di luar bayangan mereka. Belum lagi ditambah secara keseluruhan skuad asuhan Tony Popovic sedang melemah. Sebab badai cedera serta penyerang yang dinilai sudah tak lagi tajam selama diasuh pelatih kelahiran Sydney, membuat netizen Australia sendiri tak begitu berharap banyak. Kini dari pertahanan hingga lini serang Australia benar-benar sedang tak baik-baik saja. Maka dari itu, jangan heran banyak dari media Australia yang menyindir timnya sendiri. Badai cedera tentunya membuat kondisi semakin sulit. Tony Popovic membuat beberapa kesalahan pemanggilan dalam masa 6 bulan jabatannya, sehingga membaca pikirannya tidaklah mudah. Tulis salah satu media Australia, Sydney Morning Herald dalam artikelnya. Tapi mau bagaimana, Australia tetaplah tim nomor 3 di Asia. Pengalaman mereka sebagai pelanggan tetap Piala Dunia seperti mustahil untuk digeser, namun Indonesia diprediksi bisa sedikit mempersulit proses tim kanguru menuju Piala Dunia 2026. Meskipun Indonesia bukan lagi tim yang sama dari leg pertama, namun dalam pandangan sejumlah media tetap saja Australia sebagai tim kuat.
Banyak media yang meramal Australia yang akan menang, mengingat laga ini berlangsung di Sydney. Seperti yang pertama dari media Inggris, Sportmall memprediksi Australia akan meraih kemenangan saat menjamu timnas Indonesia di matchday ke-7 grup C. Dalam artikelnya, media tersebut memprediksi Australia akan menang mudah atas timnas Indonesia. Tak tanggung-tanggung, Socceroos diprediksi menang dengan skor 2-0. Alasan Sportmall menjagokan Jackson Irvine dan kawan-kawan tak lepas dari statusnya sebagai tuan rumah di laga ini. Selain itu, materi skuad Australia dianggap lebih berkualitas ketimbang Indonesia. Kedua negara bermain imbang di pertemuan pertama tahun lalu dan hanya terpaut 1 poin di putaran ketiga kualifikasi. Tapi kita melihat Australia akan menang pada Kamis. Terima kasih kepada statusnya sebagai tuan rumah dan kualitas di skuadnya. Tulis prediksi Sportmall. Kedua ada dari media ternama Inggris juga, The Guardian, menyoroti bagaimana pertumbuhan persaingan antara Socceroos dan Garuda, yang memberikan pengaruh dan mendorong peningkatan kualitas bagi keduanya, dan kini justru saling sikut bersaing. Persaingan yang semakin ketat antara Socceroos dengan Indonesia dapat mendorong kedua tim ke tingkat yang lebih tinggi. Tulis judul artikel The Guardian. Selain itu, media tersebut juga menyoroti salah satu perubahan besar timnas Indonesia, yaitu meningkatnya jumlah pemain yang berkarir di Eropa. Bahkan dibandingkan dengan Australia, tim Garuda memiliki lebih banyak pemain yang ada di Eropa. Padahal sebelumnya tak pernah terbayangkan Indonesia akan sekuat ini. Yang ketiga, datang dari media Italia, Lettera 43, menyoroti bagaimana pekerjaan Erick Thohir yang begitu perkasa meningkatkan kualitas. Bahkan tim yang secara ranking berada di peringkat 127 dinilai gila, karena bisa membantu tim 30 besar top dunia sekelas Australia sedikit terombang-ambing. Dalam peringkat FIFA yang diperbarui hingga Desember 2024, Indonesia menempati posisi nomor 127 dari 210. Turun 2 peringkat dibandingkan pembaruan sebelumnya. Tetapi Thohir jelas tidak berniat menunggu sistem pelatihan menghasilkan generasi pemain papan atas. Jika hal itu memungkinkan secara realistis, dia memiliki cakrawala yang lebih luas dan keinginan yang mendesak untuk meraih hasil. Oleh karena itu, ia memilih jalan pintas, memperkuat tim dengan menggunakan tuas jus darah. Tulis Lentera 43 dalam artikelnya. Yap, nama Erick Thohir di Italia memang sudah lumayan melegenda. Sebagai mantan pemilik Inter, beliau seringkali mendapatkan banyak sorotan dan pujian. Apalagi di bawah arahan Pak Erick, timnas memang menunjukkan perubahan signifikan itu. Find another way in this game we play. Gonna seize the day. Dan keempat, dari media Asia atau tepatnya Irak. @Irakis_IR, negara yang secara kedekatan di dunia sepak bola sudah seperti sahabat Garuda. Kali ini mereka benar-benar mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Media Irak tersebut juga sangat ingin skuad Garuda lolos ke Piala Dunia bareng tim mereka. Media Indonesia benar-benar sejalan dengan media Irak, menuntut kehadiran pemain profesional agar dapat meraih hasil positif melawan Australia dan Bahrain. Pemain profesional memiliki tingkat teknis dan fisik yang lebih tinggi, sebagai akibat dari profesionalisme mereka di liga tingkat lanjut. Tahukah kamu, tim nasional Indonesia memiliki 2 pemain yang sangat istimewa dan pertandingan mereka dengan Australia akan menjadi pertandingan terbaik babak ini sebelum pertandingan terakhir. Tulis Irakis_IR dalam caption unggahannya. Ya, menjelang matchday yang sudah sangat dekat, fasilitas tuan rumah dalam menyambut tim tamu selalu menjadi sorotan utama.
Kali ini di Australia, secara umum dukungan fasilitas penunjang rombongan timnas sudah sangat tertata dengan rapi. Namun tetap saja namanya netizen plus 62 pasti salfok dan menyoroti yang agak kurang. Pertama ada bis yang digunakan skuad Merah Putih selama mondar-mandir untuk sesi latihan maupun mencari transportasi saat ingin ke stadium. Bus yang didapatkan dinilai biasa aja. Karena kita sudah kebiasaan pakai bus yang lumayan wow ketika bermain di kandang sendiri. Yang mana PSSI selalu menghargai lawan-lawannya, termasuk Bahrain pun dibuatkan bis yang cantik. Sementara bis yang disediakan Australia dinilai kurang layak, diban bis yang dinaiki pemain timnas dengan kondisi lampu cuma sebelah dalam perjalanan malam hari. Hal ini membuat netizen dan media membandingkan dengan fasilitas bis saat Australia di Indonesia, maupun dengan bis yang didapatkan timnas saat di China. Kedua, ada rumput Sydney Alliance Stadium yang ternyata baru mendapatkan perawatan jelang matchday. Yap, sebelumnya rumput stadion tersebut sangat bagus, namun lumayan berantakan karena dipakai oleh klub lokal maupun digunakan untuk acara lain. Dan pihak panitia dilaporkan baru berbenah beberapa hari menjelang pertandingan berlangsung. Tentu saja ini jadi sorotan warga plus 62, mengingat hal serupa mirip di suatu negara gitu loh, ya kan? Yap, jadi begitulah berbagai sorotan menarik dari berbagai sisi. Kembali lagi timnas Australia tidak bisa diremehkan begitu saja. Namun timnas Indonesia sedang dalam masa prime, serta dalam kondisi yang sangat optimis mendapatkan banyak dukungan untuk masuk ke Piala Dunia sebagai kuda hitam yang siap menendang siapapun yang menghalangi.